Di tengah rumah, seorang ibu tua, rentas, sedang merapikan kue-kue yang akan dijual. Ia sudah 2 tahun menjanda. Suaminya telah meninggal dunia dikarenakan penyakit jantungnya. Ia tinggal bersama 2 orang anaknya. Kedua anaknya menempuh pendidikan pada sekolah yang sama. Rati, anak pertamanya, sudah tingkat akhir. Sedangkan Sally, anak keduanya, baru tingkat 1. Untuk menghidupi keluarganya, sang ibu tersebut berjualan kue. Rate, Rate. Oh my god, bagus banget nih baju. Iya, tunggu sebentar dong Bu, cerewet sekali ibu ini. Rate, kesini sebentar, nak. Ih, ada apa sih Bu, dari tadi teriak terus? Memangnya aku ini tuli apa? Rate, tolong antarkan kue-kue ini ke warung Bu Ijah ya sebelum pergi kuliah. Kan biasanya juga ibu yang mengantar, kenapa ibu suruh aku? Ibu sedang tidak enak badan, nak. Kalau begitu, suruh saja Sally. Dia juga sedang tidak enak badan. Hari ini dia tidak akan masuk kuliah. Halah, paling juga dia pura-pura sakit. Dia memang lagi sakit. Tadi waktu ibu periksa, badannya panas sekali. Ah, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Kapan ibu akan memanjakan aku? Ibu tidak pernah memanjakan dia. Kasih sayang yang ibu berikan terhadap kalian sama, nak. Bohong! Buktinya, waktu itu ibu pernah berjanji akan membelikan aku handphone. Tapi sampai sekarang mana? Bukannya ibu tidak mau membelikan kamu handphone, tapi uang ibu kan belum cukup untuk membelinya. Ibu sedang menabung. Mana pengeluaran kamu dan adikmu sangat banyak. Apalagi kamu sebentar lagi wisuda. Sabar ya, nak. Alah, sabar. Sampai kapan? Aku tahu ibu hanya pandai mencari alasan. Ibu sebenarnya tidak menyayangiku. Jangan-jangan aku ini bukan anak ibu. Hati-hati kalau berbicara, nak. Sudahlah Bu, aku mau pergi ke kampus. Jadi, kamu tidak mau mengantarkan kue-kue ini. Kenapa? Ibu tidak suka? Ibu ini pura-pura bego atau memang bego? Masih saja bertanya mau atau tidak. Sudah jelas aku ini malas Bu, gengsi. Apa? Gengsi? Apa kamu tidak sadar? Kamu bisa kuliah uangnya dari mana kalau bukan dari berjualan kue? Kalau tidak mau, tidak usah seperti ini. Ibu susah payah membuat kue ini. Kamu tidak pernah sama sekali menghargai kerja keras ibumu ini. Apa kamu tidak sadar siapa yang ada di hadapan kamu ini? Aku ini ibu kandungmu, nak. Mau ibu kandung, mau ibu tiri, mau ibu angkat, aku tidak peduli. Percuma aku mempunyai seorang ibu yang tidak sayang terhadap anaknya. Sekarang, ibu ingin aku menghargai kerja keras ibu. Baiklah. Sebagai bentuk penghargaanku terhadap kerja keras sang ibu. Ada apa ini, Bu? Heh, anak kecil, kamu tidak perlu ikut campur. Rati, jangan kasar seperti itu. Kasihan adikmu sedang sakit. Ah, ibu lagi-lagi Sally. Selalu saja dia yang dibela. Sudahlah, Bu, aku mau kuliah. Sudahlah Bu, jangan terlalu memikirkan kakak. Sekarang biar aku saja yang mengantarkan kue-kue ini. Tidak usah, nak. Kamu sedang sakit. Lagi pula, kue-kue ini sudah terlanjur berserakan. Kalau begitu, sekarang lebih baik ibu istirahat. Ibu sudah terlalu lelah. Biar nanti aku saja yang membereskan kue-kue ini. Mari Bu, saya antar ke kamar. Sudah larut malam begini, kenapa kakakmu belum pulang juga ya? Mungkin sebentar lagi Bu. Ibu sabar saja.
Kenapa kakakmu akhir-akhir ini berubah ya? Aku juga heran, Bu. Penampilannya jadi urakan. Belum lagi sikapnya sering marah-marah. Terus sekarang ini dia mulai berani melawan ibu. Ibu juga heran, kenapa dia terus memaksa ibu untuk membelikan handphone? Mungkin karena lingkungan bergaulnya, Bu. Memang lingkungan bergaulnya seperti apa? Sepengetahuanku, dia akhir-akhir ini sering bergaul dengan anak-anak berandal di kampus. Mereka senang sekali berfoya-foya. Apa? Sepertinya ibu yang salah. Ibu tidak bisa mendidiknya dengan baik. Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Tunggu, dari mana saja kamu? Sampai pulang larut malam begini? Ibu tidak perlu tahu. Bukankah ibu sudah tidak sayang lagi terhadapku? Ibu masih sayang sama kamu, nak. Omong kosong. Kakak sudah berani ya melawan ibu. Sudah masuk tanpa permisi. Berani pula membentak ibu. Heh, kamu tidak usah ikut campur. Halo sayang. Iya, sebentar lagi aku ke sana kok. Tunggu di tempat biasa ya. Dah sayang. Ratih, dari mana kamu mendapat uang untuk membeli handphone itu? Ibu tak perlu tahu. Yang jelas ini bukan uang ibu. Ibu tidak mampu kan untuk membeli handphone semahal ini. Aku sudah bosan hidup miskin, Bu. Kakak seharusnya bersyukur sudah bisa kuliah. Banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Tidak usah menginginkan yang bukan-bukan. Aku tidak butuh nasihatmu, anak kecil. Apa ini, Ratih? Ini kan narkoba, Bu, barang haram. Ratih, kenapa kamu jadi seperti ini? Hah, ibu tak usah banyak tanya. Yang jelas, karena ini aku bisa membeli barang yang aku mau. Tapi kan itu barang haram, Kak. Haram. Kali lagi kau bicara, kau akan ketampar. Tampar saja, Kak. Tampar. Ayo, tampar. Cukup! Semakin kurang ajar ya kamu, Ratih. Oh, rupanya ibu keberatan anak sayangnya ditampar. Apa? Ibu juga mau aku tampar? Hentikan, Kak. Apa yang sudah kakak lakukan? Itu semua sudah keterlaluan. Kakak boleh menamparku, tapi jangan menampar ibuku. Sudah berapa kali aku katakan, jangan ikut campur urusanku. Astagfirullahaladzim. Kakak memang bukan kakakku yang dulu ku kenal. Ratih, apa kamu tidak sadar siapa yang membesarkanmu, yang melahirkanmu dengan nyawa sebagai taruhannya? Apa kamu hendak membalas air susu dengan tuba? Ah, sudah, Bu. Kepalaku rasanya pecah kalau terus mendengar ocehan ibu. Sekarang ibu tidak usah lagi memikirkanku. Pikirkan saja di mana ibu akan dikuburkan. Ibu sudah bawa tanah. Dan sebentar lagi ibu pasti akan mati. Kurang ajar, dasar anak durhaka. Pergi kamu, aku tak sudi lagi melihatmu. Dan aku tidak rela air susuku mengalir di tubuhmu. Kau bukan anakku lagi. Iya, aku juga tak butuh lagi kakak sepertimu. Baiklah, kalau itu yang kalian mau, aku akan pergi. Lagi pula, aku juga tidak butuh seorang adik seperti kamu. Apalagi seorang ibu seperti kamu. Ibu. Ibu, kita ke dokter ya, Bu? Tidak usah, nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu, darah ibu semakin banyak. Ibu harus segera ke dokter. Sepertinya ibu tidak akan lama lagi akan pergi. Maafkan ibu ya, nak. Ibu tidak bisa merawatmu sampai nanti. Ibu masih mempunyai sedikit simpanan untuk membiayai kuliahmu. Dan kalau bisa, teruskanlah usaha ibu menjual kue. Jaga dirimu baik-baik, nak. Ibu sayang kamu. Ibu jangan berbicara seperti itu. Ibu harus sembuh. Saya mohon, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu, ibu bangun, Bu, jangan tinggalin aku, Bu. Ibu, bangun. Bu, bangun, Bu, Sally, mohon bangun. Jangan tinggalin Sally sendirian, Bu. Ibu. Ada apa ini? Ibu, ada apa dengan ibu? Ibu kenapa? Kenapa kakak kembali lagi? Bukankah sudah tidak butuh kami lagi? Sekarang kakak puas melihat ibu seperti ini? Ini semua akibat kakak. Semalam penyakit radang paru-paru ibu kambuh setelah kakak pergi. Ibu sakit hati oleh kakak. Cukup, ini semua memang salahku. Aku tadi tertabrak mobil. Untung hanya kakiku yang terluka. Mungkin ini hukuman bagiku. Aku menyesal dan tak pernah menyangka akan seperti ini. Bukankah kakak menginginkan ibu mati? Aku menyesal, Sel. Tak ada gunanya penyesalan di akhir. Sekarang ibu sudah tak bernyawa lagi. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku. Terimalah kembali aku sebagai kakakmu. Mohonlah ampun kepada Yang Maha Pengampun. Bertobatlah, semoga dosa-dosa kakak masih diampuninya. Begitu juga dosa-dosaku. Baik, aku mau menerimamu kembali sebagai kakakku. Sekarang kita antarkan jenazah ibunda kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Setelah itu, kakak serahkan diri kakak kepada pihak yang berwajib, karena telah terlibat narkoba. Baiklah, kakak akan lakukan semua itu. Maafkan kakak ya, Sel. Terkadang aku merindukan masa-masa kecilku. Aku ingin kembali ke era itu yang dimana aku dan Sally masih melihat senyuman ibu. Tapi takdir berkata lain. Kita berdua harus melanjutkan part-part yang kita tidak tahu pahit atau manisnya kehidupan itu. Yang intinya kita harus menerima kenyataannya. Sudah, Nas, ini beribu saja. Tidak ada manusia yang sangat mencintai kita hingga saat ini kecuali ibu kita. Aku mencintai ibu karena ia telah memberikanku segalanya. Dia beri aku cinta, dia beri aku jiwanya, dan dia memberikanku seluruh waktunya. Seorang ibu akan selalu menyayangi anaknya walaupun anaknya telah tumbuh dewasa dan menua. Begitu besar pengorbanan sang ibu untuk anaknya. Untuk itu, jaga dan sayangi ibu dengan sepenuh hati. Buat ibu tersenyum, tak harus dengan memberi barang mewah. Sampaikan ungkapan kata-kata pengorbanan ibu sebagai bentuk terasa terima kasih. Dan sayangilah kedua orang tua kita selagi mereka masih ada. Dengarkan kata-kata mereka selagi mereka memberi nasihat. Dan buat orang tuanya sudah tiada, semoga Allah tempatkan mereka di surganya dan ditempatkan mereka di tempat orang-orang yang beriman. Amin. See you next time. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.